warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli alaihi. Iftani bi rahmatil a'dad al-mafi'in ila salatan wa salam ta'amini tawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala subhanallah rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, syukur alhamdulillah pagi hari ini Kulonan dengan saya termasuk hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak masalah hadirin, banyak orang yang bisa bangun di pagi hari, tapi mereka tidak bisa melangkahkan kakinya ke masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak bisa kumpul bareng seperti Kulonan Banting Muslim. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Nikmat yang kata Rasulullah, bangun pagi ini lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Maka seringkali dikatakan barang siapa yang sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, sholat sunnah qabliyah dan subuh, boleh jadi sholat sunat fajar, maka fadilah keutamaannya lebih utama daripada dunia dan seisinya. Betapa masyarakat hadirin, dunia ini tidak akan bisa membeli kekayaan Kulonan Banjarmasin, tidak akan bisa membeli menandingi keunggulan ibadah sholat kita, terutama jamaah sholat subuh, dan mudah-mudahan puasa kita, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya tujuannya puasa ini adalah kita akan menjadi orang-orang yang selamat, menjadi orang-orang yang selamat di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Maka Rasulullah SAW dalam satu hadisnya beliau menyatakan sesungguhnya ada 3 amalan ini yang nanti di akhirat bisa menjadi penyelamat kita nanti di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa 3 amalan yang menjadi penyelamat ini hadirin? Yang pertama yaitu ittaqullah, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikala Kulonan Banjarmasin ini dalam keadaan sendirian, dalam keadaan kalau konco dan lain sebagainya. Satu misalnya dengan sholat, ketika Anda sholat sendirian, apakah sholat Anda juga sama ketika Anda sholat di tengah-tengah kerumunan orang banyak, di tengah-tengah jamaah? Terkadang hadirin ketika kita sholat dengan jamaah ini koyo-koyo ngetokno khusuk-khusuki, ketok-ketok menandakan koyo itu jadi musik alim-alim di pakaian ini koyo kiai, misalnya kalau subahan dan sebagainya, itu loh mesti. Pembuktiannya di mana? Ketika kita dalam keadaan sendirian, letter masjid kita sakit sholat sunnah qobliyah, kita bisa sholat sunnah ba'diyah. Bagaimana ketika Kulonan Banjarmasin di rumah? Misalnya ketika kita jamaah telah sembahyang dewe di gone omah, apakah kita sudah seperti sholat di masjid? Kita juga melaksanakan sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah. Atau justru sebaliknya masyaallah hadirin, lek di omah sembahyang dewe koyo-koyo kesusu, berarti perasaan takut kita kepada Allah belum takut yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah salah satu contoh wujud dari takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang bisa menilai ini adalah pribadi kita masing-masing. Belum lagi ketika kita misalnya diberikan satu posisi jabatan, wah, jabatan ini luar biasa posisinya. Jangan nonton bertatus sampai tak Pak Arif, ya, ternyata orang diberikan amanah jabatan ini boleh jadi koyo wong si malah gak dikai bantuan ini pengen jalur bantuan, dikai bantuan gak roto kadang sing siji melun-melun dan sebagainya. Boleh jadi kita ketika diberikan amanah terkadang nopo sing perang batin antara duit kita cukup, sampai gak tak cukup.
yang kita sebagai pedagang terkadang ngoten, suatu saat pasti akan mengalami perang batin. Aduh ini kakek ora. Aku juga pada kakek ora. Terkadang perang batin. Sing ro sinten awake dhewe inilah wujud takwa. Maka tidak ada amalan yang nanti bisa menyelamatkan kita adalah kalau perasaan takut kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor dua hadirin, amal yang bisa menyelamatkan manusia adalah kalimat yang di tengah-tengah. Kalau kita senang sama orang atau sedang dalam keadaan bahagia, maka jangan berlebihan memuji, jangan berlebihan ngumpul-ngumpul. Begitu sebaliknya, kalau kita nggak suka sama orang lain, jangan berlebihan kita mencaci dan menilainya. Jadi singkatan angel ya. Karena orang itu nanti kalau misalnya mas no dulu langsung teman konco ini lah mau kita waktu pokoknya waktu sampai diselangi motor, sampai diselangi duit. Pujilah dia dengan yang sedang-sedang mawon wajar. Karena hadirin kita semuanya tidak akan tahu kelak ke depan ini bakal saya yang betul semua. Pernah kami membuktikan itu. Dan tiangku betul-betul gak sewenang. Aku betul gak seneng itu. Tapi suatu saat dilalah kersane Allah Gusti Allah itu terkadang nyedekno awake dhewe nang gone wong sing gak seneng iku. Sami dengan misalnya mencintai seseorang, misalnya nyenengi bojo misalnya. Buat untuk yang sudah berumah tangga misalnya biar itu pertama kali cinta ini koyok cinta sing luar biasa. Koyok lek gak iku wis tak ngerti ae jare niku. Tapi begitu dilakoni rabi temenanan, rasanya mesti beda ya. Jadi gak iso kita mencintai selebihnya. Terkadang ketika dilakoni temenanan, disenangi temenanan, boleh jadi orang yang Anda cinta ini akan menjadi orang yang Anda paling benci. Maka benci Allah misalnya dia selingkuh, dia tiba-tiba seneng nopo ketok alim-alim mau begitu dirabi temenanan, ngenyek pegawainya ngenyek, gak nyeneng dan sebagainya. Ini salah satu wujud. Maka Rasulullah ini menyenangi wong itu sedang-sedang saja. Maka amalan yang kedua yang bisa menyelamatkan kita adalah tadi wong sing santai, wong yang sedang-sedang saja. Khairul umur awsatuha. Sesungguhnya paling bagusnya perkara adalah yang tengah-tengah. Jadi dengan misalnya ketika ada ada hal pilihan, milih sing tengah. Kalau sing tengah-tengah sing paling enak jadi. Boten sing tengah-tengah. Insyaallah tengah-tengah ini yang paling aman. Kemudian yang ketiga masalah hadirin, amalan yang nanti bisa menyelamatkan kita ketika kita nanti sudah meninggal dunia adalah kita merasa biasa ketika diberikan kejayaan dan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita merasa biasa ketika Allah menguji kita dengan kemiskinan. Jadi mau sing konar ini sing kangen. Lebih-lebih di zaman sekarang ini ketika kita banyak hampir orang ini mengalami ujian medis di mana ekonomi boleh jadi terpuruk. Yang tiang ini sing ketoke asale sugih melarat dan mulai cicilan nggih akeh kilo tebang yo rasa sakit. Melarat. Enten tiang yang mungkin dia di alam diberi kejayaan, santai, landai dan sebagainya, terus meningkat dan sebagainya. Maka Rasulullah berpesan kalau kau ingin menjadi orang yang nanti selamat, jadilah orang yang ridho ketika Allah menakdirkanmu di posisi manapun. Ketika Anda mungkin sekarang di posisi seorang yang kaya raya, wis makmur, wis bari basane masano kancane iki koyo gulung kuming, jenengan wis cukuplah. Boleh jadi jenengan sik saged berbagi, sik iso weng-weng, sik iso ngekeki beras, sembako dan sebagainya. Atau kuluran panjenengan berada di posisi wong sing sakmene dalam keadaan yang kekurangan, yang miskin, corona di PHK, corona wis napa kena lockdown kabeh.
Ketika awake dhewe iki lek kepengin dadi wong selamat, ya bagaimana kita sedherek ridho rela dengan keadaan itu. Jadi ketika diuji dalam keadaan yang itu, ya rela ridho ya Allah. Sedherek kita balik ada. Tidak boleh banyak mengeluh. Jadi masya Allah kalau ningali ya, terkadang sing siji oleh bantuan, sing siji gak oleh bantuan, ngeluhe ngaruh. Wah, aku gak oleh. Kuno wae di motor tuh ya, datang kartu terdaftar. Oh, Pak RT, Pak RW. Oh, tadi Pak RT, Pak RW. Jadi makanya, wis mau jenengan oleh jenengan tobo alhamdulillah. Sing iki rezeki kula, kok jenengan turun oleh di sini rezeki kula. Ya, itu jadi amalan itu hadirin yang pertama kata Rasulullah, kalau Anda ingin nanti menjadi orang yang sing selamat, yang pertama jadi takwa. Tidak ada perasaan takut kita kecuali kepada Allah. Dalam keadaan jenengan dewean, dalam keadaan jenengan di posisi manapun, tetap takwa ini kita pegang teguh, karena wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal yang kelak kita bawa adalah takwa. Yang nomor dua, kalimat tengah ini disenangi oleh Rasulullah. Sedang-sedang ketika jenengan kok pasno Pak Eko misalnya, Pak Eko jadi doktor misalnya, mujinya sedang saja. Karena Anda tidak akan tahu suatu saat mungkin Anda akan tersakiti oleh Pak Eko. Buku kata-kata ini untuk pedes. Ini itulah manusia. PNS tengah-tengah saja. Lebih-lebih zaman sama ini manusia ini ya Allah ya. Merasa bangga, lek iso nge-share sesuatu bisi. Kan ngoten ya. Iki ono kabar teko negara ngamarta, iku ndang di-share. Terkadang hasil sarjana ini malah dipaitu. Makanya wis kabeh iki dadi wong seneng-seneng saja wis. Coba kawan dilakoni urip iki lakoni seneng-seneng saja. Paling nikmat. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita menjadi orang yang qanaah, nerima pandune Gusti Allah. Lek sakniki jenengan ditakdirkan Gusti Allah dadi wong sing cukup, wis gak sampai kekurangan, maka bersyukurlah yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih banyak saudara-saudara kita niki sing kesusahan. Sebaliknya hadirin, ada tiga hal ini yang nanti melesetno menungso ning nggone akhirat. Telung perkara niki sing nguras ganjaran kula lan panjenengan sedaya. Apa tiga perkara ini? Yang pertama, al-kikiru al-meditu. Ya, wong sing medit, wong sing kikir, gak gelem sedekah. Ini kuwi sing besok bakal jelunturno kita sedeng dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ingat wahai engkau orang yang kaya, wa mimma razaqnahum yunfikun, ada sebagian rezekimu yang harus engkau infakkan. Ada sebagian rezekimu yang harus engkau bagikan kepada saudara-saudaramu. Maka lebih-lebih di bulan Ramadan ini, salah satu orang yang dirindukan oleh surga ini adalah orang yang gemar sedekah. Swarga niki rindu panjenengan. Awake dhewe diangen-angen karo swarga, dicintai oleh swarga. Ora panjenengan sing golek swarga, swarga sing golek panjenengan. Lek panjenengan dadi orang yang ahli sedekah, orang sing loman, ora dadi wong sing muwadid. Napa yang tentang sing medhit iki? Wadah. Di kadang sugih medhit niku kaya ketok-ketok wajar iki. Kadang ono sing melarat sing gimana yang rado sing disedekahno. Jadi makanya amalan yang pertama yang membuat nanti kita celaka di akhirat, pahala kita terkuras adalah ketika kita menjadi orang yang kikir. Pancen ya kok ya, terkadang godane wong sugih iki kurang hadirin kula sampeno. Pun ngomong-ngomong ya. Kadang iku godane wong sugih iki kadang gak teko lek dijuluki iku tangan. Allah ya. Kadang itu repot ya. Kadang suwe gak tahu muncul. Teko-teko alhamdulillah ono wong. Teko-teko sambat aku nang duwe kok. Niku godane wong sugih. Jadi terkadang itu mungkin kita sudah sedekah, sudah berbagi. Kadang Gusti Allah niku kadang nguji kita niki kelomanane gelem ngutangi wong sing gak tau kenal niki kadang nggih
abot repot ya. Kadang itu diutangi oleh wong jujur temen ya. Kadang gak diutangi iki awake tanggung jawab nang ngene Gusti. Wis kok sampeyan pikir dhewe kok lho tak sakit mikir iku PR kula lan panjenengan sedaya sing ditakdir dadi wong sugih. Pancen iki ujian iki ya. Ujiane wong sugih iki. Makane jenengan aja dadi wong sugih. Dadi tidak sampai aja ya. Yang nomor 2 yang sing jero-jero kula lan panjenengan sedaya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika manusia mengikuti hawa nafsunya. Makanya kita dengan puasa ini dilatih mengekang hawa nafsu. Hadirin, manusia ini tidak akan puas dengan yang namanya urusan dunia. Misalnya urusan dunia ini kurang, lawan sampai tahu apa masjid itu. Kalau demi uang terkadang ya. Makanya kudunya lebih-lebih uang ini kadang tidak pernah nopo sih. Lek nafsu ini boten dikekang. Misalnya nafsu nanggone kendaraan, nanggone mobil misalnya. Wis duwe mobil niki waduh. Kaya metu kanca nggih mobil sing luwih elek, kepengin ganti sing luwih apik. Wis oleh rada apik, petuk kanca maine sing mobile luwih dhuwur awake dhewe kadang kepengin ganti sing luwih dhuwure kanca. Itulah nafsu memang ya. Nggih abot godane wong duwe dhuwit iku wong ya. Dadi lek gak duwe dhuwit mungkin gak ono angan-angan nafsu ngoten niku mau, tapi lek dikit jenengan lek gak percaya bisa ditakdir dadi wong sing duwe dhuwit iki. Amin. Walaupun praktek ya, amin. Makanya mengekang hawa nafsu ini luar biasa. Juga nafsu-nafsu yang lain. Astagfirullah. Dan yang ketiga, yang membuat orang ini nanti bisa terjerumus pulang ke akhirat tidak punya pahala adalah ketika kita menjadi orang-orang yang ujub, yaitu kagum dengan yang dia miliki. Jika seseorang sudah merasa ujub, maka ia tidak akan menerima masukan dari siapapun lagi. Ini paling angel. Terkadang kita menjadi seorang ustaz, kayak untuk paseh, mau Quran ini, ngimami untuk paseh mau aku satu merasa aku Quranku sing balik. Kata sekolah nggih beto malih setani ya. Itu lek gak dikon ngimami model atine roto jengkel. Enten setane dhewe-dhewe. Pun khawatir tingkatannya sendiri. Makanya ini adalah nopo sih. Kita hidup ini jihad sebenarnya. Perang kita ini akan sukses tidaknya tergantung penularan panjenengan sedaya. Maka jangan sampai kita mempunyai perasaan ujub. Pernah dulu Ma'asyiral hadirin dikisahkan di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam ada seorang hamba ini. Kisah ini diceritakan oleh Rasulullah. Dan seorang ahli ibadah ini hidup di dalam di jerone waktu. Di jerone waktu niku si ahli ibadah ini kalian Gusti Allah, dia bisa beribadah sampai lamanya 500 tahun ibadah tok nang Gusti Allah. Seorang hamba ini hidup di dalam tengah-tengah batu. Dia bisa makan, di sana sudah disediakan makan oleh Allah. Di sana ada sumber air yang mencukupi semuanya kebutuhannya. Sampai pokoknya cukuplah segalanya. Koyok-koyok swarga. Maka dia sudah ibadah sampai 500 tahun. Ketika hamba ini dikeluarkan, ditanya oleh malaikat, wahai abdu, wahai hamba Allah, sesungguhnya apa yang menyebabkan engkau ini diselamatkan oleh Allah? Apa sing garana awakmu iki oleh ganjaran swarga nang Gusti Allah? Maka si hamba ini mengatakan, aku mlebu saka krana ibadahku. Aku wis ibadah tok nang Gusti Allah suwene 500. Maka murka Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat, keluarkan dia dari surga dan masukkan dia dalam neraka. Takut ya Allah, kok saged ngoten ya Allah? Ya. Awak gak mikir sak temene sing garakno kok iso ibadah 500 tahun, iso nglakoni kesayangan, siapa yang memberi itu semuanya? Tidak ada lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin, puncaknya semuanya ibadah pengelolaan panjenengan sesuai dari apa yang kami sampaikan tadi adalah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada resep yang paling jitu kecuali hati kita ini senantiasa basah zikir, menyebut dan mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Ayo nopo ki angel ya, kate merangi hawa nafsu ya Allah Gusti.
kadang langsung barang sing roto api nafsu iki wis jia didik. Sing bojone siji kadang iki kurang tambah bojo. Ini penyakit wong lanang to ya. Mulane wong lanang kaya ora sukses itu waduh penyakit. Nah, hak ini kita ngaji bareng-bareng. Sami, saya yakin perasaan Anda semuanya sama. Oleh karena itu janganlah merasa tersakiti. Nanti makanya nafsu ini lek umpama gak digoceki sing temenan, kita sering boten mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Angel. Yang punya posisi, yang punya jabatan terkadang itu kata suruh dari misalnya budana masjid itu mau budal toko omah gak ditonton itu niatnya wis menceng. Aku nang mesti buat niatnya ngimami. Kok ada masjid temenan tiba ora dikongkon ngimami misalnya ya. Ngoten niku rasane wis buntu ya Allah mau setan iki luar biasa. Makanya sinten sing ngero ya awake. Ya awake dhewe boten semerap kabeh niku iso ono pangkat lan setane. Jadi makanya hadirin didengarkan oleh Allah, orang yang paling bagus kata Rasulullah seperti tadi kita menjadi orang yang sedang-sedang saja itu paling makmur. Jadi ketika kita dijadikan orang kaya, dia orang rumso, suke, jadi sing diuji miskin, gak ngeluh, gak menyesal, malah bangga. Hadirin sesungguhnya Allah menjanjikan kanggo wong sing melarang niki besok enten janji khusus lho ya. Lek wong sopir iki besok mati niku suwe. Maksudnya suwe prosesnya suwe hisabe niku akeh mulai dunyane akeh ya. Lek wong sing melarang iku penak kan mati bleksek wis gak mikir kenono. Makanya jangan dadi wong sing melarang. Mun boten nggih ngapunten iki guyon insyaallah kita semuanya ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang memang tidak terlihat. Jadi 3 amalan tadi yang bisa menyelamatkan kita, yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nomor 2 menjadi orang yang sedang-sedang saja, yang nomor 3 yaitu qanaah nrimo pandume Gusti Allah. Kemudian ada 3 amalan yang bisa menjerumuskan kemuliaan panjenengan, bisa mengambil semua pahala ibadah kita. Yang pertama adalah kikir medit. Kemudian ada yang nomor 2 tadi adalah boten saged mengekang hawa nafsunya sehingga dia terjerumus dalam perbuatan dosa. Yang ketiga adalah ketika ia menjadi orang yang ujub, merasa bangga dengan kepandaiannya, merasa bangga dengan ibadahnya. Kita kembalikan awake dhewe saged ngeten iki, kula saged ngomong ning ngarep niki kabeh krana hidayah Gusti Allah. Jenengan iso budal teko omongan kene, siapa yang memberikan hidayah? Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikian mari kita baca Al-Fatihah, kemudian baca ayat kursi, Al-Ikhlas, kemudian Falaq dan Anas, dan mudah-mudahan barokahnya semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian mudah-mudahan sedaya mawon ya insyaallah barokahnya. Nanti setelah itu kita sepul nonton ini efek-efekan kula lan insyaallah kita wasilah ngundang kursi Allah, barokah Fatihah, barokah ayat kursi, tubuh kita dijaga dari bala, tubuh kita dijaga dari ta'un, dari wabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la yaquduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الحدث الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس tangan diusapkan ke wajah dan tubuh kita insyaallah apabila dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila ila Asturil firdausi